Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kaitannya itu dengan tema yang sekarang. Sehat itu penting. Ingat ya, sehat itu penting. Jadi kalau nggak sehat, aduh. Oke? Hari ini kita mulai ya. Hari ini kita mulai tema yang keempat. Judul temanya itu adalah sehat itu penting. Subtema yang pertama adalah peredaran darahku sehat. Ya, sebelum kita mulai, kita baca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberikan pemahaman dalam belajar. Ya, kita mulai ya. Sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah itu disebut juga dengan sistem kardiovaskular. Adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Jadi ada banyak organ di dalam suatu sistem itu. Nanti akan kita pelajari. Nah, masih ingat kan? Kalau sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Contohnya itu seperti protein, karbohidrat. Nah, itu nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Itu seperti karbohidrat yang di tema sebelumnya itu sebagai sumber energi, itu nanti diedarkan dengan sistem peredaran darah itu. Nah, bagian tubuh yang bertugas mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan itu adalah darah. Darah juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida dari hasil pernafasan. Berkaitan bukan dengan tema-tema sebelumnya? Nah, fungsi dan peranan organ peredaran darah manusia. Organ yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung itu terletak di rongga dada sebelah kiri. Nah, ukurannya itu kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi kalau masih kecil, masih bayi, berarti jantungnya masih kecil juga ukurannya. Semakin dewasa dia bentuknya semakin besar. Nah, jantung itu terdiri atas 4 ruangan. Ada serambi kanan atau atrium kanan, ada di sini. Serambi kiri atau atrium kiri, ada bilik kanan atau vertikal kanan, dan ada bilik kiri atau vertikal kiri. Di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah. Nih, ini serambi kanan, ini bilik kanan. Pemisahnya ini disebut katup jantung. Ini katup namanya. Jadi dia kayak pintu. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Katup-katup ini membuka dan menutup seirama dengan detak jantung. Jadi ketika detak jantungnya itu, katupnya itu dia membuka dan menutup. Itu ya. Organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah itu ada 2 jenis. Ada pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri yang berwarna merah, dan pembuluh balik yang disebut dengan vena yang berwarna biru. Kok ada warna merah dengan biru? Ini untuk memudahkan pemahaman. Nah, di sini kita cermati dari pengertian pembuluh darah nadi, yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen
keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi yang kaya akan oksigen itu warnanya adalah merah. Lantas kalau yang biru itu pengertiannya apa? Nah, ini adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Yang ini kaya akan oksigen, yang ini miskin akan oksigen atau kaya akan karbon dioksida. Yang ini mengandung oksigen berwarna merah, yang biru mengandung karbon dioksida. Pembuluh nadi yang paling besar itu disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang, dia banyak cabangnya sekitar tubuh. Coba tuh, bayang nggak banyak cabangnya itu? Ujung cabang pembuluh terkecil disebut juga dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu sangat halus, berdinding tipis dan berkulit. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Ayo, masih ingat nggak? Di sistem pernafasan, tempat di mana oksigen dan karbon dioksida itu terjadi pertukaran. Masih ingat? Apa namanya? Kita akan bahas di bagian paru-paru. Dalam peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah telah diedarkan ke seluruh tubuh, tidak lagi mengandung oksigen, tapi mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah akan mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diganti lagi dengan oksigen melalui proses pernapasan. Jadi dia terus berputar, itu namanya sistem. Nah, bagian tadi tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida di bagian alveolus, ada di ujung bagian paru-paru. Di sini nih adanya. Ini ada bronkiolus, dari paru-paru di sini. Oke, ini aorta tadi. Ya. Ada vena paru-paru dan ini adalah jantung. Oke. Nah, sistem peredaran darah dalam tubuh manusia itu ada dua. Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah di mana darah mengalir dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, ke sini dia. Nah, dalam paru-paru tersebut pertukaran darah banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Di sini darah yang mengandung oksigen akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Tuh, di sini lewat sini nih, vena pulmonalis. Pulmonalis itu maksudnya paru-paru. Pulmonalis itu sama dengan kata paru-paru. Di sini. Nih, bayang nggak sih kalian dalam diri kalian itu ada jantung, perputaran darahnya itu seperti ini. Pelajarannya itu sungguh luar biasa, tapi yang kita alami itu yang kita alami. Allah memang Maha Kuasa. Kebayang deh pokoknya sulitnya tuh kayak apa. Memahaminya pun agak sulit. Lanjut ya. Ada sistem peredaran darah besar. Adalah sistem peredaran darah di mana darah yang mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung. Mana dia bilik kiri? Nih, bilik kiri jantung ke seluruh tubuh. Nih, melalui aorta. Tuh, selanjutnya terjadi pertukaran darah di sini. Pertukaran darahnya. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida berwarna biru kembali lagi ke jantung lewat serambi kanan. Ini dia serambi kanan. Jadi dia putar lagi ke sana, putar lagi ke bawah ke sini. Jadi peredaran darah kecil itu dari yang ini nih, yang biru nih, dari serambi kanan ke atas arteri pulmonalis ke jantung, balik lagi ke bawah, balik lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke
ini dia, ya, peredaran nada besar. Pilih kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, lanjut ke selaput kiri. Tadi Ibu bilang, atau dari jantung ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Itu namanya sistem peredaran darah kecil. Kalau yang sistem peredaran darah besar, dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Ya. Nah, ayo, kamu bisa berpantun nggak? Dengerin Ibu sedang berpantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ya, ada satu lagi. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis diejak, sebagai bekal di masa tua. Gimana Ibu baca pantunnya, oke nggak? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti penuntun. Cirinya adalah setiap bait terdiri dari 4 baris, bersajak a atau ab. Paham nggak maksudnya? Kalau a ini ujung setiap barisnya itu hurufnya sama, bisa a atau di sini i itu juga disebut bersajak a. Kalau hurufnya ujungnya beda kayak ini r n itu disebut sajaknya ab ya. Jadi kalau huruf di ujungnya berbeda itu namanya sajaknya ab. Kalau di ujungnya huruf akhirnya adalah sama, itu namanya sajaknya a. Ciri pantun pada setiap baris juga terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pada baris pertama dan baris kedua itu disebut sampiran. Nih, dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ini disebut sampiran. Nah, sedangkan baris ketiga dengan baris keempat itu disebut dengan isi. Isi merupakan tujuan dan maksud dari pantun. Oke? Bisa dipelajari ya. Tuh, selesai. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Silahkan dicatat boleh di buku catatan kalian, karena